Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Agung Prakoso sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Cindy Meila yang bernomor NIM 122100070 dari kelas 2B PGMI. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang Bapak berikan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok 1, 2, dan 3 yang berjudul yang pertama, kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Dan yang kedua, hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Ketiga, tugas dan fungsi pendidikan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Hakikat manusia sangat jelas, yakni sebagai makhluk Tuhan untuk melakukan segala kegiatan yang baik dan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan di dunia. Karena manusia adalah makhluk yang sempurna yang mempunyai akal dan nafsu. Manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan makhluk lainnya. Kedudukan manusia di dunia dalam perspektif pendidikan Islam adalah sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Selain sebagai hamba Allah dan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tugas manusia yakni sebagai khalifah atau pemimpin di bumi, memakmurkan bumi dan menjadikan manusia hidup dengan damai. Maka seseorang yang melaksanakan fungsi kepemimpinan harus memiliki pendidikan dan sikap moral yang baik. Alam semesta adalah ciptaan Allah dan manusia pun ciptaan Allah juga. Allah menentukan ukuran dan hukum-hukumnya. Alam juga menampakkan tanda-tanda keberadaan, sifat, dan perbuatan Allah sebagai ciptaan Allah. Alam berkedudukan sederajat dengan manusia, namun Allah menundukkan alam bagi manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjadikan bumi maupun alam semesta sebagai wahana dan objek bertauhid dan menegaskan keberadaan dirinya. Perlakuan manusia terhadap alam tersebut dimaksudkan untuk merekam kehidupan di dunia dan diarahkan kepada kebaikan di akhirat. Hubungan alam dengan manusia merupakan hubungan pemanfaatan untuk kemakmuran bersama serta ilmu pengetahuan sarana atau definisi tentang alam semesta yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia sebagai usaha untuk mengetahui dan mengingat tentang sesuatu. Pengetahuan yaitu kumpulan fakta-fakta tanggapan terhadap gejala-gejala alam merupakan suatu pengalaman, serta pengalaman merupakan salah satu terbentuknya pengetahuan, serta pendidikan juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hal ini disebabkan pendidikan sangat berpengaruh langsung terhadap seluruh aspek kepribadian manusia, di mana pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan memanusiakan manusia dan manusia sangat memerlukan pendidikan untuk keberlangsungan kehidupan antara manusia, dan pendidikan telah terjalin hubungan karena manusia pendidikan ada, dan karena pendidikan manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang didasarkan oleh nilai-nilai Islam sebagai termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Quran dan Sunnah Rasul merupakan sumber ajaran Islam, maka pendidikan Islam pada hakikatnya tidak boleh lepas dari kedua sumber tersebut. Dalam kedua sumber tersebut, pendidikan lebih dikenal dengan istilah-istilah yang pengertiannya terkait dengan pendidikan, yaitu at-tarbiyah. Pendidikan atau at-tarbiyah menurut pandangan Islam adalah bagian dari tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Allah adalah Rabb al-Alamin, juga Rabb al-Annas. Tuhan adalah yang mendidik makhluk alamiah dan juga yang mendidik manusia.
Sebagai khalifah Allah, manusia mendapat kuasa dan limpahan wewenang dari Allah untuk melaksanakan pendidikan terhadap alam seisinya dan manusia. Oleh karenanya, dalam konteks masalah ini, manusialah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan tersebut. Pendidikan Islam mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum ini ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara yang lainnya. Tujuan umum ini meliputi seluruh aspek kemanusiaan seperti sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Tujuan umum beda pada tingkat umur, kecerdasan, situasi, dan kondisi. Yang kedua, tujuan akhir. Tujuan akhir terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir. Tujuan umum yang berbentuk insan kamil dengan pola takwa dapat mengalami perubahan naik turun perjalanan hidup seseorang. Yang ketiga, tujuan sementara. Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Pada tujuan sementara, bentuk insan kamil dalam pola takwa sudah kelihatan meskipun dalam ukuran beberapa ciri pokok pada pribadi anak didik. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tugas dan fungsi pendidikan. Tugas pendidikan merupakan menolong supaya anak manusia jadi cakap serta sanggup turut bertanggung jawab terhadap pengembangan masyarakatnya, serta untuk pengembangan kemampuan manusia, yakni dalam upaya melindungi serta menggerakkan fitrah ataupun kemampuan tersebut, menggerakkan kebaikan serta kesempurnaan. Pengembangan berbagai kemampuan manusia yaitu fitrah bisa dilakukan dengan aktivitas belajar ialah lewat institusi belajar yang diartikan tidak wajib lewat pembelajaran di sekolah saja, namun bisa dicoba di luar sekolah, baik dalam keluarga ataupun publik maupun lewat institusi sosial yang ada. Kesimpulannya merupakan manusia dapat meningkatkan segala potensinya lewat pembelajaran, baik itu pembelajaran resmi, informal, ataupun pembelajaran non-formal. Yang kedua, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang tahun 2003 nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang tersebut telah memuat seluruh perihal yang bersangkutan dengan penerapan pembelajaran, jenis-jenis pembelajaran, jenjang pembelajaran, standar pendidikan, serta lain sebagainya. Dengan demikian, arah pembelajaran di Indonesia telah ditetapkan dengan sedemikian rupa. Guna pembelajaran, ketersediaan sarana yang dapat memperbolehkan tugas pembelajaran bisa berjalan mudah, baik secara struktural ataupun secara institusional. Secara struktural menuntut terwujudnya struktur organisasi yang mengendalikan jalannya proses kependidikan. Secara institusional memiliki implikasi bahwa proses pendidikan yang terjalin dalam struktur organisasi itu dilembagakan demi lebih menjamin proses pembelajaran itu berjalan secara tidak berubah-ubah, serta berkesinambungan menjajaki kebutuhan serta pertumbuhan manusia yang cenderung ke arah tingkatan keahlian yang maksimal. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.